Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 6 mengenai elastisitas dan permintaan. Pengertian elastisitas sendiri ialah sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam satu variabel terhadap perubahan variabel yang lain. Sedangkan permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Jadi elastisitas permintaan sendiri yaitu persentase perubahan jumlah yang diminta sebagai akibat perubahan suatu persen faktor-faktor yang mempengaruhinya. 6.1 itu mengenai elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas harga mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila harganya berubah sebesar 1%. Terdapat 5 jenis elastisitas permintaan, yaitu yang pertama ada permintaan inelastis sempurna, merupakan jenis elastis ketika nilai elastisitas sama dengan 0. Pada keadaan ini, perubahan harga tidak menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta. Lalu yang kedua ada permintaan inelastis, merupakan jenis elastisitas ketika nilai absolut elastis kurang dari 1. Pada keadaan ini, perubahan harga menyebabkan sedikit perubahan jumlah barang yang diminta. Lalu yang ketiga, ada permintaan elastis unit, merupakan jenis elastisitas ketika nilai absolut elastisitas sama dengan 1. Pada keadaan ini, perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta dengan rasio 1:1. Lalu yang keempat, ada permintaan elastis, merupakan jenis elastisitas ketika nilai absolut elastisitas lebih besar dari 1. Pada keadaan ini, perubahan harga menyebabkan banyak perubahan jumlah barang yang diminta. Lalu yang terakhir ada permintaan elastisitas sempurna, merupakan jenis elastisitas ketika nilai absolut elastisitas sama dengan tak terhingga. Pada keadaan ini, perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan ekstrim jumlah barang yang diminta. Berikut ini merupakan rumus dari elastisitas harga permintaan yang didefinisikan sebagai ED sama dengan delta Q dibagi delta P. Q di sini merupakan kuantitas sebelum perubahan harga, sedangkan P di sini merupakan harga awal. Selanjutnya 6.2 itu ada elastisitas harga dan pendapatan total. Elastisitas harga ini adalah teori permintaan yang menyatakan adanya hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah yang diminta. Ketika harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut turun. Untuk menghitung seberapa besar dampak perubahan harga terhadap kuantitas yang diminta secara lebih spesifik, maka digunakan konsep elastisitas. Selanjutnya ada pendapatan total yang didefinisikan sebagai jumlah total yang dibayarkan konsumen atau jumlah total yang diterima oleh produsen. Dalam bentuk pasar apapun, pendapatan total adalah harga barang dikali jumlah barang yang dijual, atau secara matematika dilambangkan sebagai TR sama dengan P kali Q, yang didefinisikan sebagai TR adalah total review atau pendapatan total, P adalah harga produk yang dijual, dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Kaitan elastisitas dan pendapatan total sendiri adalah ketika permintaan elastisitas presentase perubahan dalam kuantitas yang diminta lebih besar dibandingkan presentase perubahan dalam harga. Kenaikan dan turunnya harga akan menyebabkan penurunan dan naiknya pendapatan total penjualan. Selanjutnya 6.3 itu faktor yang mempengaruhi harga elastisitas harga. Yang pertama ada ketersediaan barang substitusi, yaitu permintaan suatu barang akan semakin elastis apabila terdapat lebih banyak barang substitusi. Yang kedua, porsi penghasilan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Semakin besar porsi penghasilan yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang, maka semakin tinggi elastisitas permintaan barang tersebut. Yang ketiga ada tingkat kepentingan barang. Semakin penting suatu barang, maka semakin rendah elastisitas permintaan barang tersebut. Yang keempat, jenis barang. Bila suatu barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka sifat permintaannya adalah inelastisitas. Yang kelima, harga barang. Bila harga suatu barang sangat murah, maka kenaikan harga barang tersebut tidak akan berpengaruh banyak terhadap permintaan. Yang keenam, ada keyakinan dan tradisi. Ada sejumlah barang yang harus dipergunakan untuk mengikuti keyakinan, tradisi, atau kebiasaan tertentu. Yang ketujuh, ada frekuensi pembelian barang. Bila suatu barang cukup dibeli 1 kali setahun atau 1 kali dalam 2 tahun dan harga barang-barang tersebut tidak terlalu mahal, maka bila terjadi kenaikan harga tidak akan begitu mempengaruhi permintaan. Dan yang terakhir ada selera.
Bila selera masyarakat sedang meningkat pada suatu barang, maka sifat permintaannya adalah inelastis. Materi selanjutnya yaitu perhitungan harga elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan sama dengan rasio persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E, yang dinyatakan dengan rumus berikut. ED sama dengan delta Q dibagi delta P. Keterangannya, delta Q itu perubahan jumlah permintaan, delta P perubahan harga barang, P-nya itu harga mula-mula, Q-nya jumlah permintaan mula-mula, ED-nya elastisitas permintaan. Materi selanjutnya beberapa cara untuk menghitung elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas titik. Perhitungan ini digunakan ketika kita mengetahui elastisitas harga pada suatu titik tertentu. Perubahan-perubahan yang terjadi di antara harga dan jumlah barang yang diminta sedemikian kecilnya, dan perhitungan ini akan menjadi tidak akurat jika perubahan dua variabel tersebut sangat besar. Rumusnya ED sama dengan Q2 min Q1 dibagi P2 min P1 dikali P1 dibagi Q1. Yang kedua, elastisitas busur. Rumusnya ED sama dengan Q2 min Q1 dibagi P2 min P1 dikali P2 plus P1 dibagi Q2 plus Q1. Keterangannya itu, yang ED koefisien elastisitas, Q1 jumlah barang yang diminta mula-mula, Q2 jumlah barang yang diminta setelah ada perubahan harga, yang P1 harga barang mula-mula, P2 harga barang setelah ada perubahan. Selanjutnya yaitu titik elastisitas permintaan linier. Dengan rumus Q sama dengan A plus BP plus CM plus DPR. Dengan keterangan P-nya itu harga, M-nya itu pendapatan, PR-nya itu harga barang terkait. Yang kedua, titik elastisitas permintaan melengkung. Dengan rumus E sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Selanjutnya 6.5, pendapatan marginal, permintaan dan harga elastisitas. Marginal revenue atau pendapatan marginal adalah perubahan total pendapatan dari penjualan satu unit lagi. Kita menghitungnya dengan membagi perubahan total pendapatan dengan perubahan kuantitas yang terjual. Rumus yang digunakan antara lain MR sama dengan delta TR per delta Q. Keterangan itu MR sama dengan pendapatan marginal, TR total pendapatan, dan Q total kuantitas yang terjual. Selanjutnya, hubungan antara pendapatan marginal dan elastisitas permintaan. Analisis pendapatan marginal dapat dibuat suatu hubungan yang mengikuti konsep umum dalam ekonomi manajerial sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan marginal harus lebih kecil daripada harga untuk semua unit produk yang terjual setelah unit pertama, sebab harga harus dibuat lebih rendah agar mampu menjual lebih banyak unit produk itu. Yang kedua, apabila pendapatan marginal positif, penerimaan total akan meningkat sejalan dengan peningkatan kuantitas produk yang terjual dan elastisitas permintaan adalah elastik. Apabila pendapatan marginal negatif, penerimaan total akan menurun. Yang ketiga, untuk setiap kurva permintaan linier maupun non-linier, apabila elastisitas permintaan elastik, maka lebih dari 1. Maka pendapatan marginal akan positif. Apabila elastisitas permintaan inelastik kurang dari 1, maka pendapatan marginal akan negatif. Apabila elastis permintaan elastik unitary sama dengan 1, maka pendapatan marginal akan 0. Selanjutnya elastisitas permintaan lainnya. Yang pertama, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau the income elasticity of demand dipakai untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta. Yang kedua, elastisitas silang. Elastisitas
Elastisitas silang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah. Terdapat 3 macam elastisitas silang. Yang pertama, elastisitas silang positif. Peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Yang kedua, elastisitas silang negatif. Peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Dan yang ketiga, elastisitas silang nol. Peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.